Bang Mardhani, kalau sudah melihat seperti ini, masih yakin bakal 2 putaran? Ya, yang pertama tentu tadi saya tetap mengucapkan selamat Mas Pram, karena di sini angkanya di atas RK. Apakah 1-2 putaran? Seperti tadi Zulfi katakan, kita tunggu KPU mudah-mudahan 1-2 hari ini. Bisakah 2 putaran? Tetap masih bisa. Kalau kita mengajukan gugatan, nanti di MK bisa buka-bukaan kan. Kalau kita mengajukan gugatan. Tapi kalau kita melihat memang hasilnya bagus, dan saya ngelihat di TPS jalan, kecamatan, ada beberapa yang kita tidak tanda tangani kan ada catatan. Tadi hari ini seluruh 5 kota 1 kabupaten, tinggal nunggu, kayak nggak sampai seminggu lah. Tapi sudah bisa terima dengan hasilnya ya? Yang akan memutuskan tentu tim pemenangan secara keseluruhan. Misal hasilnya seperti itu, kan 50,07. Nah, 50,01 juga udah menang, gitu. Karena aturannya di atas 50%. Ya, gitu ya. 50 plus 1 suara saja sudah menang. Udah menang, ya. Tetapi kan namanya kita juga punya data kan. Punya data, tapi datanya masih mau berdebat bahwa data yang dimiliki oleh Bang Mardhani dan tim yang lebih benar Bukan. daripada ini? Kalau ini kan berjenjang, nanti kita bisa buka. Ada beberapa data yang menurut kita ini terjadi catatan-catatan tertentu. Kalau kita anggap, nggak kok, aman, jalan, kita ikut, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mutusin, ini penting kok untuk pelajaran bagi demokrasi, kan dua-duanya juga boleh kan. Jadi Bang Ciko sudah keluar kata menang dari Bang Mardhani, tapi masih ada tapinya. Tapi kalau untuk 1 atau 2 putaran ya kita harus tunggu 1 atau 2 hari lagi. Nah, bagaimana dari kubunya Bang Ciko melihat ekspresi dari Bang Mardhani? Mas sudah menyatakan selamat atas kemenangannya, tapi untuk 1 atau 2 putaran masih belum mau untuk mengatakan ini 1 putaran. Kita ucapkan terima kasih tadi atas nama Mas Pram ya. Tadi kan Bang Mardhani menyampaikan selamat pada Mas Pram. Terkait data juga, kalau apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani kan tersirat juga bahwa kalau kita bicara angka, bicara soal hasil, semuanya sesuai. Tapi artinya tadi yang menjadikan data dalam tanda kutip yang disampaikan Bang Mardhani adalah catatan-catatan tadi. Dan itu sah-sah saja. Ini proses pemilu, dalam demokrasi ada ruang-ruang untuk pihak-pihak yang merasa memiliki kebenaran yang berbeda dengan pihak yang lain, dan tentunya ruang-ruang itu kalau mau dimanfaatkan secara maksimal ya monggo, karena kita bukan dalam posisi juga untuk menahan siapapun itu untuk menggunakan ruang-ruang tersebut. Tapi pada prinsipnya kami bersyukur dengan angka 50,07 yang artinya 50% plus 2.925 suara. Gitu. Jadi itu ngafalinnya enak ya. Jadi kami punya ekses 2.924 suara, ya, dan 50% plus 1 orang tadi. Ya. Jadi pada prinsipnya itu yang membuat kami sumringah, bahagia, dan banyak yang mengatakan kenapa dari kemarin udah buru-buru banget, tergesa-gesa banget, bahagianya tergesa-gesa banget, ada syukuran-syukuran. Karena benar-benar jerih payah dari tim maupun paslon yang menjadi underdog di awal. Mas Pramono Anung itu tidak diperhitungkan, bahkan di internal juga dipertanyakan ketika Ibu Megawati Soekarno Putri memilih beliau untuk maju. Namun beliau menunjukkan dalam beberapa minggu bisa meningkatkan elektabilitasnya dengan angka yang luar biasa. Bahkan di bulan Juli kalau waktu itu belum diputuskan beliau untuk maju, dilempar namanya ke publik 0,1%. Kemudian ketika beliau mendaftar 20 sekian persen. Dan sekarang 50,07. Toto belum ikutan tuh. Yang survei malah saya waktu itu. Di segmen berikutnya, Abang-abang, di segmen berikutnya kita akan bahas. Tadi kita sudah cukup menyentil ya. Mas Pram ini berangkat dari angka survei 0,1%, tapi kemudian bisa keluar sebagai pemenang sejauh ini. Dan kita juga akan bedah faktor yang menyebabkan kekalahan dari kubunya Ridho ini apa? Benarkah suaranya kalah dibandingkan Pram Rano? Apakah betul karena habis logistiknya atau karena kandidatnya tidak laku dijual? Sesaat lagi pemirsa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.